Oke, bertemu lagi dengan saya dan selamat datang di The Wolf Traders. Jadi di channel YouTube ini kita fokus membahas mengenai bagaimana cara belajar ICT dari tahap yang paling dasar sampai dengan ke tahap yang profesional. Dan ini akan menjadi sebuah series video. Kita akan buatkan sebuah playlistnya yang isinya nanti tahapan-tahapan belajar ICT dari yang nol sampai dengan ke yang lebih advance, di mana nanti kita akan share strategi setup trading kita yang nanti bisa kalian uji, bisa kalian backtest supaya kalian nanti tradingnya itu lebih confidence dan juga lebih konsisten ya. Nah, sesuai judul ya, ini ada fondasi chart profesional. Saya ingin memulai channel YouTube ini secara perlahan pembahasan materi ICT-nya karena di sini saya sering menemui bahwa banyak orang-orang itu salah framework berpikir untuk belajar trading. Mayoritas dari mereka itu banyak mempertanyakan intinya, inti chart, inti setupnya seperti apa, inti pola yang ingin dilihat di marketnya itu seperti apa, fokus menghafal pola chart candle. Jadinya ketika muncul sebuah double top sedikit mereka entry, ketika muncul sebuah double bottom sedikit mereka juga entry. Kalau terus-terusan seperti itu nggak akan pernah bisa konsisten tradingnya karena psikologi nggak akan pernah tenang. Mereka terus-terusan berpikir secara instan tanpa mulai berpikir kritis. Sebenarnya bagaimana sih? Sebenarnya narasi apa sih yang ada di balik layar yang tercipta sehingga sebuah pergerakan tersebut dapat tercipta di dalam market gitu. Ya, jadi ketika ada sebuah spike sedikit, ketika market ada sebuah lonjakan sedikit, mereka kelabakan, mereka kebingungan sebenarnya apa yang ingin dikerjakan oleh market. Oke. Nah, daripada terus-terusan kita seperti itu, lebih baik kita move on sekarang dan mulai tahapan yang benar, memulai proses yang benar daripada terus-terusan jalan di tempat ngabisin waktu. Oke. Jadi di sini di video sesi pertama ini kita mulai tahap awal kita, bagaimana cara menjadi seorang trader ICT yang profesional. Oke, dimulai dari alat analisanya. Jadi di sini kita menggunakan TradingView untuk alat analisa kita di market. Oke, mungkin teman-teman sudah familiar juga dengan TradingView ya. Tapi mungkin saja masih ada yang orang yang analisanya di MetaTrader dan juga entry-nya di MetaTrader gitu. Entry-nya saya terserah teman-teman mau di MetaTrader mau di ya MetaTrader paling enak, tapi mungkin ada yang di Profom, ada yang di broker. Yang penting alat analisanya kita seragamin dulu supaya nanti diskusi kita ke depan di grup pun jadinya lancar, tidak ada perbedaan gitu. Yang belum punya TradingView tinggal diinstal di PC-nya atau di-download di App Store atau juga Play Store. Ini sangat mudah ya teman-teman didapatkan dan ini juga gratis aplikasinya. Nah, setelah itu masuk ke dalam sebuah settingan waktu. Jadi TradingView-nya ini nggak polos, harus diubah dulu settingan waktunya. Kenapa seperti itu? Karena basisnya metode ICT itu adalah metode yang berbasis time and price, di mana level harga menjadi penting saat berada di waktu yang tepat. Nah, karena dua variabel ini adalah variabel yang penting bagi kita, price and time, nah, maka kita juga harus menyamakan nih ya. Waktu kita disamakan dengan original ICT-nya, yaitu menggunakan New York Local Time UTC-4 atau juga UTC-5, sama aja ya. Nanti seringkali New York Local Time itu satuannya UTC-4, seringkali juga UTC-5 karena ada ada perubahan nanti di setiap semester itu dalam setahun dia berubah berapa kali gitu kan. Nah, sebenarnya sama aja, yang penting New York Local Time-nya. Kenapa? Karena seluruh metode ICT menggunakan basis waktu yang sama. Kita nggak usah compare tuh ya, di Amerika jam berapa, di Indonesia jam berapa. Kita pakai original ya, biar kita tuh mau di belahan dunia manapun cara analisa kita itu tidak berubah, oke, tetap sama. Kalau misalnya ini tidak dilakukan, maka konsep-konsep selanjutnya yang akan saya bahas itu tidak akan bekerja secara efektif karena dari awalnya sudah berbeda, kedepannya pun bisa makin melenceng nanti ya. Jadi ini dilakukan dulu. Nah, bagaimana cara men-settingnya? Ya, ini saya jelaskan sedikit, mudah saja. Kalian perhatikan kursor saya dan tinggal nanti digeser ke pojok kanan bawah di trading view-nya. Di sini lihat ya ada UTC-4. Diklik lalu dirubah
ya sesuai tadi yang kita infokan ya, yang kita kasih tahu. Atau masuk ke dalam pengaturan, klik simbol, lalu di sini ya tinggal dirubah juga UTC-4 New York Local Time atau UTC-5 New York Local Time, sama aja teman-teman, tapi ini harus dilakukan. Oke. Nextnya kita mengenal suatu konsep yang bernama True Days Open dan juga Midnight Open. Ya, ini dua konsep ini yang memudahkan saya dalam menganalisa di market, dan ini basic ilmu ya gitu, tapi ini sangat memudahkan saya untuk sehari-hari saya memetakan arah pergerakan market. Jadi sebenarnya apa sih itu True Days Open dan juga apa sih itu Midnight Open? True Days Open itu secara ICT itu adalah sebuah pembukaan harga yang sesungguhnya di dalam market. Oke. Jadi dalam sudut pandang kacamata ICT, harga atau algoritma itu baru mulai terhitung sejak pukul 00.00 waktu New York Local Time. Karena apa? Karena kan di setiap broker, teman-teman kan pasti tahu, di setiap broker itu open daily candle itu berbeda-beda. Ada yang di jam 17, ada yang di jam 18 ya. Setiap broker tuh berbeda-beda. Tapi dalam kacamata ICT, harga itu baru mulai dihitung sejak pukul 00.00. Jadi kita sama semuanya. Nah, setelah kita bisa mendefinisikan True Days Open, kita juga akan mampu mendefinisikan itu Midnight Open dan juga Weekly Open dan Monthly Open. Sama aja, Midnight Open, Weekly Open itu sama aja, hanya beda satuan time frame-nya doang. Nah, fungsinya berbeda. Fungsinya Midnight Open ini adalah untuk memisahkan, untuk mengetahui harga sedang bergerak di area premium atau diskon. Nah, seperti ini visualnya ya. True Days Open itu adalah garis vertikal yang ini ya teman-teman ya. Garis vertikal ini kita gambar secara manual hari per harinya. Oke, supaya juga kita bisa melihat pergerakan dari hari per hari, Senin sampai dengan Jumat. Oke, lalu kenapa di sini ada ada bentuk garis yang berbeda? Ya karena kan hari Jumat tuh closing broker, setelah itu akan dibuka lagi di hari Seninnya, sehingga ada sebuah jeda ya kan. Nah, di sini juga saya bedakan bentuk garisnya karena supaya lebih gampang juga nanti melihat pergerakan secara weekly per weekly-nya. Nah, jadi ini basicnya dulu teman-teman, basic charting kita yang kita sepakati seperti ini. Ya, kita gambar garis True Days Open-nya, setelah itu juga kita akan mendapatkan Midnight Open. Ya, Midnight Open tuh yang garis horizontal seperti ini, menyamping ya teman-teman. Dimulai digambar dari jam 00 sampai dengan jam 00 esok harinya. Nah, fungsinya untuk memisahkan area premium dan diskon. Basically ini sebenarnya kalian mungkin tahu indikator stokastik. Ini sebenarnya sama seperti stokastik untuk memisahkan area oversold dan juga overbought-nya. Namun bagi saya ini lebih presisi dan lebih akurat daripada menggunakan indikator yang bahkan kalian sendiri nggak tahu cara settingnya seperti apa, dan setiap settingan pasti berbeda-beda ya kan. Makanya harus disesuaikan tuh kan, setiap orang mungkin settingannya berbeda-beda, harus disesuaikan, nggak bisa asal jiplak. Nah, saya sendiri tidak menggunakan indikator apapun untuk menganalisa seperti itu. Saya pure seperti ini ya, melukis sendiri kayak gitu. Ribet karena masih awal. Kalau sudah terbiasa, chart saya pun lebih clean. Saya sudah tidak gambar lagi Midnight Open satu persatu seperti itu, udah nggak gambar lagi. Tapi ya udah ikutin aja dulu. Kita mulai memahami secara perlahan, oke? Nah begitu. Nah di atas area Midnight Open ini itu adalah area premium. Di bawah area Midnight Open ini itu adalah area diskon. Dan market tuh bergerak dari premium ke diskon, dari diskon ke premium. Jadi setelah kita tahu ya biasnya kemana, biasnya bullish. Nah area terbaik kita untuk kita entry buy itu di area diskon, bukan di area premium, karena ya itu lebih ideal. Ya karena lebih ideal untuk kita ngambil posisi buy. Jangan sampai kita tahu kita biasnya bullish tapi kita kebakaran jenggot, nggak sabar buat entry buy, akhirnya kejadian seperti ini ya. Tiba-tiba harga spike turun ke bawah masuk ke area diskon untuk melanjutkan kenaikan ke atas ya, karena pergerakannya seperti itu market. Bagaimana dengan weekly open?
sama aja. Nah, midnight open yang hari Senin ini kan akan berubah menjadi weekly open. Fungsinya dan cara kerjanya pun sama. Di atas midnight open, di atas weekly open itu adalah area premium. Di bawah weekly open itu adalah area diskon. Ya, sepakat ya teman-teman? Oke, paham? Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kill zone session. Jadi di ICT ada yang namanya kill zone session. Apa itu kill zone? Ya spesifik sebenarnya kill zone itu adalah sebuah time window atau jendela waktu di mana di dalam sebuah waktu tersebut terdapat sebuah likuiditas yang besar sehingga market bergerak lebih volatile. Volatilitas di market itu adalah sebuah eh, keunggulan buat kita, sebuah momen yang malah kita cari sebagai seorang trader, karena kita sebagai seorang trader kan mencari sebuah pergerakan di dalam market supaya kita profit, supaya kita running profit. Kalau market tidak bergerak, bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah profit? Nah, apa jadinya kalau kita bisa mendefinisikan kapan waktu-waktu terbaik market itu market itu bergerak lebih volatile daripada biasanya. Nah, itulah dalam jendela waktu atau time window kill zone. Kill zone di dalam ICT itu dibagi menjadi Asia kill zone, London kill zone, dan juga New York kill zone. Nah, kapan jam-jam kill zone tersebut? Ada perbedaan di forex market dan juga indies market. Jadi forex market itu adalah GBP, Euro, mata uang ya, NZD dan USD JPY itu adalah forex. Sedangkan indies itu adalah SAU, Nasdaq, US Oil, juga Bitcoin ya, kripto. Perbedaannya itu ada di New York Kill Zone ya. Jadi di Asia Kill Zone sama aja. Forex itu dimulai dari jam 20 sampai jam 00.00. London Kill Zone juga dimulai di jam 2 sampai jam 5 AM ya. Di sini satuannya New York Kill Zone ya. Lalu di New York Kill Zone itu di forex itu dimulai dari jam 7 sampai jam 10, sedangkan untuk di indies market seperti SAU itu dimulai dari jam 8.30 sampai jam 11. Oke. Lalu ada London Close di jam 10 sampai jam 12 dan juga New York PM sampai jam 13.30 sampai jam 16.00. Saya sendiri pakai 3 ya seringnya. Ini saya masukkan semuanya. Tapi saya gak pernah trading di New York PM ataupun di London Close ini ya, karena terlalu malam. Kalau di Indonesia dia terlalu malam. Jadi seringnya saya di London atau enggak di New York AM Kill Zone. Oke. Nah, perbedaannya hanya di sini ya, di jam open dan jam close-nya di bagian di New York AM ya. Oke, teman-teman sudah paham. Nah, kita cara chartingnya kalau masalah kill zone lebih enak pakai indikator memang. Ini satu-satunya indikator yang saya gunakan. Indikator untuk membuka kill zone session dan juga menutup kill zone sessionnya supaya saya tidak perlu ngotakin atau gambar manual sering-sering karena lebih enak, lebih fleksibel. Oke. Nah, nama indikator itu adalah ini ya, FX Market Session ya. Jadi kita pakai yang ini, FX Market Session. Setelah kita masuk, kita setting juga. Oke, kita setting satuan time zone dulu nih, UTC minus GMT minus 4 atau GMT minus 5. Oke. Setelah itu kita masuk. Di sini kita kasih session Londonnya di jam berapa, New York AM-nya jam berapa sampai jam berapa, dan juga Asia Kill Zone-nya dan juga tadi New York PM-nya jam berapa. Kita masukin dulu, kita input dulu sesuai teori ICT-nya tadi, sesuai konsep yang sebelumnya kita ajarin. Biar sama. Oke, setelah itu ya sudah, setelah masuk aplikasi kita input, ya udah kita tinggal gunakan seperti biasa kita menggunakan indikator. Oke, paham ya teman-teman? Nah, seperti ini ya visualnya di dalam chart ya. Jadi ini adalah Forex Kill Zone, oke, yang tadi saya jelaskan bahwa perbedaannya ada di New York Kill Zone, bahwa ketika ini diterapkan di market forex Euro USD contohnya, New York Kill Zone tuh open dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 10. Sedangkan kalau indies market, contohnya di sini ada SAU USD, New York Kill Zone itu dimulai dari jam 8.30 sampai jam 11. Ada perbedaan dan ini adalah waktu-waktu terbaik kita untuk kita trading, terutama untuk kalian yang tradingnya itu scalping, oke? Karena kita harus memanfaatkan sebuah pergerakan yang lebih volatile di sini. Nah, oke. Nextnya, nah ini kalau misalnya kita sudah menggunakan sebuah
indikator for apa tadi, indikator session yang tadi ya, yang tadi saya berikan ya kan. Di sini jadi kita tinggal, kalau kita mau open kita tinggal klik yang di sini kan tanda mata, kalau kita mau close juga, kita mau hide kita tinggal klik juga, jadi bisa di open and hide ya kan. Jadi kita nggak capek-capek terus-terusan menggambar seperti ini, nggak capek-capek, nggak ngotorin chart ya gitu. Oke. Next, kita masuk ke dalam sebuah ICT Fibonacci. Terutama kita memahami apa itu level optimal trade entry yang disingkat sebagai OTE. Fibonacci sendiri ini apa ya? Sampai sekarang saya menggunakan Fibonacci dan saya sangat nyaman karena di situ saya mendapatkan apa ya? Posisi yang lebih presisi, posisi yang lebih baik dengan resiko yang lebih rendah untuk trading. Saya dapat lebih memetakan di mana sih harga akan melakukan rebalancingnya, akan melakukan koreksinya untuk retrace lagi ke arah yang sebenarnya gitu kan. Nah, ada beberapa apa ya, level Fibonacci yang harus kalian paham di sini. Yang pertama itu adalah level 0,5 di mana itu disebut sebagai level equilibriumnya. Setelah itu level 0,62 sampai 0,705 yang dimana itu adalah level OTE atau level optimal trade entry. Ketiga itu adalah level take profit ya. Take profit sendiri ini bervariasi, kalian bisa backtest sendiri di mana kalian nyaman take profit ya. Kalian bisa take profit di minus 0,5 atau lebih tinggi lagi di minus 1 atau minus 2 kalau mau kan, terserah gitu kan. Nah, ini tinggal diikutin aja ya. Ini Fibonacci yang saya gunakan, tinggal diikutin aja angka-angkanya, checklistnya, warnanya baru terserah lah ya warna apa gitu. Kalau ini udah seragam kita enak nanti tradingnya. Oke. Nah nextnya, nah begini ya cara kita mulai mengaplikasikan di market. Jadi setelah kita tadi membahas mengenai true days open, midnight open sampai dengan kill zone serta apa namanya OTE, di sini saya jelaskan dulu ya secara simple gimana cara kita memanfaatkan OTE di dalam trading untuk gambaran awal dari materi-materi yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, cara penarikan OTE itu tidak asal. Cara penarikan OTE itu harus dimulai dari low atau high terakhir yang melakukan swap liquidity sampai dengan swing high atau swing low selanjutnya gitu. Liquidity yang di swap maksudnya apa sih pengambilan liquidity itu? Nah, di sini kan kita sudah mendefinisikan true days open ya. Kita sudah tahu nih high atau low yang sebenarnya itu di mana. High atau low di hari Senin ini sudah jelas high atau low yang ada di dalam true days open. Artinya yang di bawah sini ini adalah low terakhir di hari Senin. Lalu di sini harga kan masuk mengambil sebuah low penting yang kita namakan sebagai previous day low ini kan, sebagai PDL. Sampai dengan harga naik ke atas menciptakan sebuah swing high barunya, ya kan, swing high barunya yang di sebelah sini. Nah, dari low sini yang melakukan swap liquidity sampai high sini, ini adalah poin-poin kita menarik sebuah Fibonacci. Jadi nggak asal high atau low yang kita gunakan untuk menarik Fibonacci, tapi high atau low yang mengambil sebuah liquidity, yang mengambil sebuah previous daily low atau previous daily high contohnya kalau di sini. Setelah itu kita tahu di mana level OTE. Level OTE ini memiliki probabilitas di mana harga akan retrace, harga akan rebalance ke level tersebut, ke area tersebut. Nah, kita combine aja di sini kan. Kita tahu bahwa ini ada level OTE-nya, kita juga melihat bahwa harga ya berada di bawah midnight open, at least ini adalah area diskon. Dalam kondisi market bullish, diskon zone adalah area terbaik untuk kita entry buy gitu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan level equilibrium yang 0,5 ini? Nah, untuk mendefinisikan level premium dan diskon, selain menggunakan midnight open atau weekly open, kita juga bisa menggunakan yang namanya level equilibrium. Jadi secara range, dari range low sini sampai dengan high sini, kita tahu bahwa di bawah equilibrium ini adalah area diskon, di atas equilibrium ini adalah area premium gitu. Jadi secara premium diskonnya kita sudah dapat di sini. Kita sudah dapat yang ideal. Oke? Nah, setelah itu biasnya kita sudah dapat ya. Walaupun harga ini turun ke bawah, kita tahu. Kita melihat harga sudah mengambil liquidity lalu naik ke atas.
tinggal kita jemput bolanya gitu. Menjemput harga harus tahu di area yang paling ideal supaya resikonya lebih rendah dan kita bisa memanfaatkan profit kita. Nah gitu. Nah di sini adalah area retrace di area OTI masuk, oke, menyentuh area OTI-nya lalu kembali naik ke atas. Ini adalah contoh buy-nya. Berikut pun ketika kita mengambil posisi sell, sama aja ya. Kita nunggu harga mengambil sebuah liquidity penting ya. Di sini adalah PDH. Setelah harga drop ke bawah, kita tinggal tarik Fibonacci-nya. Lalu kita cari area yang ideal ya, OTI-nya di sebelah mana. Dan kita lihat di sini ya, harga setelah turun tidak langsung turun lagi. Tapi harga melakukan rebalance terlebih dahulu, masuk ke area ya closing pas di sini ya, weeknya masuk ke weekly open, tertahan juga dengan OTI lalu melanjutkan penurunan ke bawah, take profit di 0,5 ya. Jadi ini adalah contoh perkenalan awal kita, perkenalan basic kita. Selanjutnya di setiap konsep-konsep tadi yang saya jelaskan akan saya bawakan lagi di video selanjutnya dengan materi yang lebih detail ya. Jadi teman-teman sabar aja, oke. Ikuti prosesnya, oke, dan tonton di video selanjutnya. Oke, dan teman-teman di sini terakhir yang belum memiliki broker dan bingung mau pakai broker apa, di sini kita bisa rekomendasikan salah satu broker yang namanya XM. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung bersama kami bisa menggunakan kode mitra kami yaitu WOLFY ya, Wolfy. Tinggal download aplikasi XM lalu juga masuk menggunakan kode mitra kami, nanti dapat bonus deposit dan lain-lain gitu kan teman-teman. Oke, makasih semuanya yang sudah nyimak sampai akhir dan semoga tradingnya semakin lancar, semoga tradingnya semakin baik. Oke, kedepannya kita ketemu di sesi video selanjutnya. See you.